Ya, saya percaya bahwa saudara semua tetap dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan pada malam ini, saudara, kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa saudara kita sedang melewati masa sulit, tapi percayalah Tuhan kita tetap pemenang dan sanggup mengubah yang buruk merubah menjadi baik, bahkan menjadi kian hari kian baik. Nah, saudara-saudara, tema kita tahun ini adalah influence. Bagaimana Tuhan mau agar kita boleh memberi dampak sebagai terang dan garam dunia bagi sekitar kita, membawa kerajaan Kristus datang ke dunia ini. Dan saudara-saudara, subtema kita di bulan Agustus ini adalah Against the Grain, atau berani melawan arus yang salah. Nah, saudara-saudara, tahukah Anda bahwa hari-hari ini selain ketakutan yang melanda di mana-mana, tetapi kalau Anda jeli dan belajar melihat, ternyata di mana-mana ada begitu banyak orang yang hidup dalam kemarahan, hidup dalam kepahitan, bahkan dalam kebencian. Dan saudara, ada orang-orang yang sempat tanya kepada saya, Pastor Lukas, kenapa saya menjadi orang Kristen, saya sudah berusaha berbuat baik, melakukan perintah Tuhan, dan hidup dalam kasih. Tetapi kenapa ada orang-orang yang masih tidak suka dengan saya? Bahkan orang-orang itu membenci saya. Atau istilah yang lebih dikenal adalah haters. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu dengan teman-teman yang ada di Zoom maupun yang menyaksikan. Saudara-saudara, siapa di sini yang tidak punya haters? Tidak ada orang yang tidak suka dengan saudara? Ada nggak? Kalau ada, angkat tangan. Saya mau katakan Anda orang ajaib. Ya, kenapa, saudara? Karena kita tahu bahwa seringkali dalam pekerjaan kita, dalam keluarga, dalam gereja lokal, dalam pelayanan, dalam komunitas, masyarakat, akan ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, bahkan mereka benci dengan kita. Lalu, saudara, mungkin Anda pernah bertanya, kenapa sih kok ada orang yang jadi hater saya? Kenapa kok ada orang yang nggak suka dengan saya? Nah, jangan kaget. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan sebuah pernyataan yang kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-15, saudara, lihat ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Tuhan Yesus sendiri berkata, jikalau dunia membenci kamu. Nah, ingatlah bahwa dunia, orang-orang dunia, baik juga orang-orang di sekitar kita, telah lebih dahulu membenci aku, lebih dahulu membenci Yesus daripada kamu. Nah, saudara lihat ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku, Yesus, telah memilih kamu dari dunia. Sejak kita percaya Yesus, kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Katakan yes. Lihat kalimat terakhir, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata jangan kaget, jangan heran, kalau sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, saudaraku, kita seringkali dibenci, saudaraku, kita tidak disukai. Nah, saudara, kita belajar, inilah realita hidup. Dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan, dalam gereja lokal, komunitas, dan juga masyarakat, ada orang-orang yang mungkin nggak suka dengan kita. Bahkan di sosial media, berapa banyak orang yang menjadi haters, ya kan? Orang yang lain like, tapi ada orang yang dislike, ya kan? Ada yang komennya baik, ada juga yang komennya sangat sadis sekali. Dan selalu, saudara, saya lihat ada puji-pujian maupun khotbah dari hamba Tuhan siapapun yang diposting di YouTube. Selain ada banyak yang like, pasti akan ada juga yang dislike, yang nggak suka. Nah, ini membuktikan, saudara, bahwa
Inilah realita hidup. Nah, kita belajar dari ayat ini bahwa sebagai pengikut Yesus, kita dilarang jadi pembenci. Amin. Saudara dan saya tidak boleh jadi pembenci, tidak boleh jadi pendendam. Ya, coba para orang-orang yang suka benci katakan yes, jangan, ya kan? Saudara, kita nggak boleh suka benci, kita tidak boleh jadi pendendam, tetapi kita harus siap untuk dibenci. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri nanti berkata bahwa dunia akan membenci kamu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok sampai orang nggak suka dengan kita, bahkan benci dengan kita? Saya merenungkan ada beberapa penyebab. Ada orang yang membenci kita karena kesalahan kita dan ketidakbijaksanaan kita. Mungkin selama ini tanpa kita sadar, kita terlalu arogan, ya kan? Kita terlalu mungkin egois, ya kan? Atau mungkin kita terlalu menjadi orang yang suka hanya pamer kekayaan dan sebagainya, saudaraku. Sehingga akhirnya tanpa kita sadar, orang membenci kita karena kesalahan dan ketidakbijaksanaan kita. Berikutnya juga ada orang tidak suka karena iri hati melihat kelebihan kita, melihat kecantikan saudara, melihat kegantengan saudara, yang merasa cantik dan ganteng katakan, oh hei, ya saudaraku. Nah saudara, lihat ketika ada orang lihat sukses, seringkali ada orang malah nangis, malah iri hati. Tapi juga ada orang tidak suka, benci itu karena hasutan. Padahal sebetulnya orang itu nggak ada masalah apa dengan kita, tapi rupanya ada haters yang lain, ya kan? Akhirnya mulai jadi provokator, mulai menceritakan yang jelek-jelek, menghasut supaya mereka juga jadi musuh bersama kita, memusuhi kita bersama, dan karena hasutan. Tapi saya pelajari ada orang itu menjadi haters kita. Kenapa? Tanpa sebab. Kalau dicari-cari juga nggak ada sebabnya. Pokoknya nggak suka gitu aja. Loh, mana ada sih Pastor Lukas orang yang benci kepada kita, kepada orang lain karena tanpa sebab. Loh, Raja Daud sendiri yang berkata, mari kita lihat, Mazmur 69 ayat 5. Orang-orang yang membenci aku, apa? Tanpa alasan. No. Ada orang nggak suka benci itu karena tanpa alasan, tanpa sebab. Lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Makanya saudara yang sudah nggak punya rambut di kepala, bersyukur. Berarti saudara sudah nggak punya lagi banyak orang yang membenci saudara. Yang rambutnya lebat, alamak. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Ini Daud loh, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang cinta Tuhan, yang memusuhi aku tanpa sebab, ya kan? Saudaraku, bahkan aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Nah, saudaraku, jadi lihat ada orang-orang yang akan membenci kita, yang nggak suka dengan kita, jadi haters, itu ada beberapa penyebabnya. Nah, jujur saudara-saudara, saya menyadari bahwa kita seringkali sudah belajar tentang bagaimana cara kita mengampuni. Kita tidak boleh hidup dalam kebencian. Kita harus menjadi pengampun, bukan pendendam. Tetapi saudara, saya menyadari ternyata jarang sekali atau langka sekali khotbah yang mengajar bagaimana cara yang benar ketika orang lain membenci kita, ketika orang lain tidak suka dengan kita, ketika ada haters di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya izinkan saya malam hari ini berbagi berkat. Sebetulnya saya tadi sudah siapkan tema yang lain, tapi waktu penyembahan, saya waktu berdoa, kemudian Tuhan berkata, sampaikan tentang hal ini. Itu sebabnya sebelum saya sampaikan tema khotbah saya malam hari ini, saya harap semua saudara pegangan kursi, supaya tidak ada yang tiba-tiba kaget dan jatuh, ya kan? Karena tema khotbah saya hari ini adalah yaitu kill your haters. Bunuh pembencimu, ya. Kill your haters. Bunuh pembencimu.
ini Pastor Lukas kok aneh-aneh saja. Stop, stop, stop. Jangan salah mengerti dulu dengan judul khotbah ini. Bunuh pembencimu di sini bukan kita membunuh para pembenci kita secara hurufiah, bukan loh ya. Saya nggak nyuruh saudara kemudian ambil pistol, ambil kemudian pisau atau racun. No, 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 no. Tetapi bagaimana cara kita bisa mengalahkan para pembenci-pembenci kita, dan siapa tahu satu kali para pembenci kita berubah menjadi fans berat kita, bahkan jadi lover kita. Tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin. Kenapa? Karena kan Tuhan sendiri berjanji, satu kali Tuhan akan memperdamaikan para musuh-musuh kita dengan kita. Mungkin hari ini orang itu nggak suka dengan kita, suka jelek-jelekin, ya toh, suka gosip-gosipin, ya kan, dikosok-kosok makin sip, nggak apa-apa. Mari kalau saudara dan saya belajar khotbah malam hari ini, wow, akan mengubah haters jadi fans kita, bahkan jadi orang yang baik bersama-sama dengan kita. Bukankah Daud juga berkata, Tuhan yang akan membuat aku bisa makan sehidangan dengan para lawan-lawanku, ya kan? Dan mari kita belajar bahwa Tuhan mau kita bisa membunuh para pembenci kita, bukan hal yang negatif, tapi bagaimana Alkitab mengajar buat saudara dan saya. Coba saya mau tanya dulu, siapa yang mau membunuh para pembencinya? Angkat tangan saudara, goyang-goyang, kanan kiri. Ya, beberapa saudara mungkin bilang, yes, ini khotbah yang sudah lama saya tunggu-tunggu. Saya besok pergi kerja, saya mau bunuh pembenci saya. No, 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 no. Ingat, sekali lagi, bukan membunuh secara hurufiah. Nah, kita belajar dari firman Tuhan. Jelas ini bukan ide saya, ini bukan pemikiran saya, tapi merupakan ide dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara kita membunuh para pembenci kita sesuai dengan Alkitab? Ada beberapa kebenaran yang kita akan belajar dari Alkitab. Lihat Kolose 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama dua ayat ini. Kolose 4 ayat 5 sampai 6. 2, 3. Hiduplah dengan penuh apa? Hikmat. Be wise terhadap orang-orang luar, outsider, orang di luar kita, termasuk yaitu orang-orang yang menjadi pembenci kita, haters kita. Hiduplah dengan penuh hikmat. Terus, pergunakanlah waktu atau kesempatan yang ada. Ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Lihat, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bagaimana saudara bisa memberi jawab kepada setiap orang, termasuk para haters kita, so that you may know how to answer everyone. Nah, saudara sekalian, dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata Paulus menyarankan, memberi nasihat agar kita bersikap bijaksana kepada orang-orang yang membenci kita, sehingga kita bisa memberi setiap jawaban buat mereka. Dan apa yang kita bisa belajar? Poin yang pertama, bagaimana kita bisa menang? Yang pertama, bunuh pembencimu dengan permainan cantik. Kill your haters with elegant play. Bunuh pembencimu dengan permainan cantik. Saudara sekalian, lihat bagaimana hidup ini ibarat seperti permainan catur. Maka diperlukan hikmat dan kecerdikan bagaimana kita bisa menjalankan setiap bidak-bidak catur itu agar kita mencapai kemenangan. Bukankah Tuhan Yesus ini juga berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Dan Tuhan mau agar saudara dan saya tidak jadi orang yang bodoh menghadapi para haters kita, tetapi justru kita berhikmat, kita cerdik, kita cerdas, kita punya hikmat. Nah, saya ulangi lagi dalam ayat Kolose pasal 4 tadi, coba lihat dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Kolose 4 ayat 5 sampai 6 supaya lebih jelas lagi.
di dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak percaya, outsider, bisa juga termasuk para pembenci kita, hendaklah kalian hidup bijaksana dan memakai setiap kesempatan ya dengan sebaik-baiknya. Lihat dalam The Message Bible bagus sekali. Use your head. Ya, pakai otak saudara. Rupanya Paulus menyarankan bukan hanya pakai roh, bukan hanya pakai perasaan, tapi juga harus pakai apa? Otak. Semua pegang kepalanya masing-masing. Use your head, ya kan? Nah, saudara, lalu ayat yang ke-6, hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Ya, The Message Bible berkata, the goal is to bring out the best in other in a conversation. Jadi, saudara, kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Dan ini bicara tentang bagaimana kita harus membunuh para pembenci kita dengan permainan cantik kita, elegant play. Nah, saudara, dari ayat ini kita belajar bersama bahwa jangan kita menghadapi para pembenci itu dengan otot kita, dengan emosi kita, tetapi kita harus hadapi para pembenci kita dengan otak kita. Dan kalau Anda lihat, ini juga merupakan teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Lihat bagaimana Tuhan Yesus itu, saudara, hatersnya itu banyak sekali. Ahli-ahli Taurat, ya kan, orang-orang Farisi. Saudara, Anda tahu bagaimana Yesus bisa membuat para ahli Taurat itu sampai nggak bisa berkutik. Kenapa? Karena Yesus bermain cantik. Masih ingat bahwa ketika saudara Yesus dijebak oleh mereka dengan bertanya, apakah kita harus membayar pajak kepada kaisar? Nah, Tuhan Yesus tahu ini adalah sebuah jebakan. Maka Tuhan Yesus bermain sangat elegan sekali. Yesus langsung tanya, coba aku minta uang. Lalu kemudian Yesus bertanya, gambar siapakah di dalam uang ini? Oh, gambar kaisar. Maka Tuhan Yesus berkata, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan berikan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Dan ingat bagaimana waktu Yesus juga dijebak dengan seorang wanita yang kedapatan berzina. Apakah kita boleh merajam wanita ini dengan batu? Lihat bagaimana Yesus tidak langsung menjawab. Yesus kemudian mulai, saudaraku, nulis-nulis di pasir. Dan sebetulnya apa yang dia lakukan? Bisa jadi dia minta hikmat Bapa. Dan saudara, kadang-kadang Anda ngerti ya, seperti di pengadilan. Kalau ada pertanyaan yang kita nggak tahu jawabannya, itu kita bisa buying time. Ya kan, kita bisa mungkin minta penterjemah untuk ulangi lagi pertanyaannya hakim atau jaksa penuntut. Itu untuk buying time. Nah, Tuhan Yesus akhirnya berkata, siapa yang tidak pernah berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu pada wanita ini. Lalu semua kaget dengan jawaban Yesus yang sangat elegan. Semua mundur satu persatu. Dan lihat bagaimana wanita ini akhirnya diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar hadapi kebencian. Bukan dengan otot kita, berantem, ribut. Bukan dengan emosi, ya kan, marah-marah, balas emosi dengan emosi, ya. Tapi mari kita menghadapinya dengan otak, saudaraku. Nah, permainan cantik apa yang akan membunuh para pembenci kita? Saudara, ternyata ada beberapa hal yang saya bisa bagikan. Perbaiki kesalahanmu. Tahukah Anda, Tuhan seringkali memakai para haters kita untuk melihat sisi kekurangan dan sisi kelemahan kita. Nah, percayalah sebenarnya haters itu adalah lovers kita, fans berat kita, cuman keliru saja cara pengekspresiannya. Kalau nggak percaya, saudara,
Coba saudara, kalau Anda lihat temenmu posting sesuatu foto ya di sosial media, Anda paling cuma like atau komen, Anda cuma lihat sepintas lalu, ya kan? Tapi yang namanya haters, itu foto Anda diperbesar sama dia, diliatin semua, diteliti sama dia, sampai detail-detailnya, ya kan? Itu jamnya merek apa, rambutnya kanan dan kirinya seimbang apa enggak, ya kan? Alisnya rata kanan kirinya apa enggak. Nah, saudara, jadi saudara, ketika ada kritikan dari haters kita, sebetulnya kita harus terbuka, nggak boleh marah, untuk kita belajar perbaiki diri kita. Oh, mungkin terlalu sombong selama ini. Oh, mungkin terlalu, saudaraku, egois. Nah, itu akan menolong kita bermain cantik. Nah, berikutnya juga, saudara, kita juga bisa membunuh para pembenci kita dengan permain cantik dengan apa? Dengan berespon tetap cool. Tetap cool, ya kan? Kalau kita malah emosi, kita malah marah-marah, ya kan? Itu tepuk tangan semua mereka, umpan kita kena. Tapi kalau saudara tetap tenang, tetap sukacita, tetap happy, mereka yang malah bingung sendiri dan lama-lama capek, ya kan? Berikutnya, berani hadapi para haters kita dengan cerdas, ya kan? Bukan emosi tadi, tapi dengan cerdas, ya kan? Jangan takut kalau Anda dibully di tempat pekerjaan, kalau Anda dibully di keluarga, ya, ingat bahwa saudara nggak boleh kemudian takut. Kenapa? Ketika haters itu melihat Anda takut, wah malah dikerjain. Tapi kita harus berani hadapi, tapi dengan cerdas, ya kan? Lalu juga jadikan Tuhan sebagai pembela kita. Amin. Saudara, percayalah, kalau Tuhan yang kita andalkan membela kita, menghadapi haters-haters kita, fitnaan, gosip, dan semua berita yang jelek, percayalah, jika Tuhan yang membela kita, tidak ada yang dapat melawannya. Amin. Cari pembelaan manusia terbatas. Cari pembelaan, saudaraku, pengacara juga terbatas. Tapi kalau kita cari pembelaan Tuhan, ajaib sekali. Saudara, dalam hidup saya sudah melewati berbagai macam musim, dan saya belajar ketika saya, saudaraku, berusaha untuk bermain cantik, minta anugerah Tuhan, Roh Kudus tolong saya, maka akibatnya saya melihat campur tangan Tuhan. Saya menyerahkan para haters itu ke Tuhan, maka akibatnya Tuhan yang membela. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang saya bisa saksikan sebetulnya, tapi nggak perlu waktunya, nggak cukup waktunya malam hari ini. Tapi saudara, ketika kita dibenci orang, mari kita harus bermain cantik, supaya hidup kita justru akan dipulihkan dan dibela oleh Tuhan. Siapa yang mau dibela Tuhan? Coba dua tangannya digoyang-goyang. Katakan bersama saya, Tuhan belalah aku. Amin, saudaraku. Ya, yang pertama, kita bunuh para pembenci kita dengan permainan cantik. Nah, yang kedua, saudaraku, bagaimana cara kita membunuh para haters kita? Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tuhan Yesus berkata apa? Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Saya mau tanya, saudara mau mendengar Yesus? Saudara mau taat dengan apa yang Yesus katakan? Lihat, aku, Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kalau suruh ngampuni sih masih oke, Pastor Lukas. Tapi kalau suruh mencintai musuh, bahkan berbuat baik dengan musuh kita, alamak, mana bisa. Tapi lihat ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, saudara sekalian, dari ayat ini Tuhan Yesus sedang mengajar demikian. Yang pertama tadi, bunuh pembenci kita dengan permainan cantik kita, dengan respon yang benar, dengan terus menghadapkan ke Tuhan, bukan dengan emosi, tapi dengan cool, dengan hikmat. Tapi yang kedua, saudaraku, bunuh pembencimu
dengan kebaikan. Kill your haters with kindness. Bunuh pembencimu dengan kebaikan. Saudara sekalian, dunia membalas kebencian dengan kebencian. Dunia membalas kejahatan dengan lebih jahat lagi. Tetapi Alkitab mengajar agar kita membalas kebencian dengan kebaikan. Lihat bagaimana guru agung kita, Tuhan Yesus. Saudaraku, dia bukan hanya mengajar agar kita mengasihi para musuh-musuh kita, tapi Yesus sendiri memberikan contoh dan teladan. Di atas kayu salib, lihat bagaimana Tuhan Yesus tidak mengutuki para pembencinya. Tuhan Yesus tidak kemudian minta malaikat berlaksa-laksa membunuh semua pembencinya, walaupun dia bisa melakukannya. Tetapi lihat bagaimana doa Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan Anda tahu, Yesus memberikan teladan di tengah-tengah dia menderita di kayu salib. Di tengah-tengah olokan, hinaan, ditelanjangi, dihajar, dipermalukan, diejek oleh para hatersnya. Tapi ketika salah seorang penjahat yang di sebelah Yesus berkata, Yesus, ingatlah aku. Dia bertobat, dia mau percaya Yesus. Lihat, Yesus tetap mengatakan dengan kasih, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Bapak Ibu, lihat bagaimana Tuhan Yesus membalas para pembencinya dengan mengampuni dan mendoakan mereka. Dan bagaimana kita bisa melakukan ini, saudaraku? Cara untuk membalas, membunuh para pembenci kita dengan kebaikan. Ampuni dan kasihi para pembencimu. Saudara, kita harus minta Tuhan roh pengertian. Kenapa kok orang itu begitu benci? Oh, kasihan. Karena dia sendiri nggak ngalami yang namanya kebaikan, kemurahan Tuhan. Dia sedang ngalami banyak masalah. Makanya kita bisa mengampuni dan mengasihi para pembenci kita. Bahkan kita berbuat baik kepada para pembenci-pembenci kita. Ingat, saya pesankan, saudaraku, setiap kali kalau Anda makan di sebuah restoran dan tiba-tiba Anda lihat si monyet satu itu juga sedang makan di sana, saran saya jangan langsung pindah tinggalkan restoran itu. No. Tetap masuk restoran itu, bayari orang yang jadi pembenci saudara. Bayarin, traktir. Percayalah, saudara bukan cuma menumpuk bara api. Saudara bukan cuma menumpuk kopi. Tapi saudara juga menumpuk kue tiaw goreng di atas kepalanya. Anda menumpuk, saudaraku, mungkin steak di atas kepala orang itu. Dan lihat, nanti Tuhan yang akan membela saudara dan saya berbuat baik kepada para pembenci kita. Dan saudaraku, lihat bagaimana kita juga harus berdoa bagi para pembenci saudara. Doanya jangan dikutuki. Doanya jangan, Tuhan biar dia akhirnya besok bangun pagi, akhirnya langsung waktu dia makan, kesedak, dan akhirnya innalillahi. Jangan juga Bapak Ibu. Kita berdoa yang baik. Dan kalau kita membunuh para pembenci kita dengan kebaikan, percayalah, love is never fail. Kasih tidak pernah gagal. Saudara sekalian, kita semua tahu bahwa dunia pernah menghadapi perang dunia sebanyak 2 kali, ya kan? Yang pertama dan yang kedua. Dan saudara, perang dunia yang kedua itu semakin meluas. Dan akhirnya, saudaraku, berjatuhan begitu banyak korban. Dan kita tentu tahu bahwa perang dunia kedua dimulai ketika pasukan Jepang, saudara, menyerbu Pearl Harbor, ya kan, pangkalan militer Amerika yang ada di Hawaii, dihajar oleh tentara Jepang sehingga akhirnya tentara Amerika yang tidak siap, saudara, akhirnya mereka mengalami kekalahan. Dan disitulah mulai, saudaraku, Jepang dengan para sekutunya, saudara, termasuk Jerman, akhirnya mulai, saudaraku, terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan saudara, akhirnya Perang Dunia Kedua berakhir tahun 1945 ketika bom Hiroshima dan Nagasaki, saudaraku, bom atom menghajar kedua kota di Jepang itu, membuat Jepang dan para sekutunya akhirnya menyerah kalah. Nah, saudara, jelas antara Jepang dengan Amerika,
menjadi musuh bebuyutan pada waktu itu. Tetapi yang menarik, saudara, beberapa tahun kemudian setelah selesai Perang Dunia Kedua, tepatnya tahun 1952, 7 tahun setelah saudaraku Perang Dunia Kedua berakhir, terjadi sebuah keajaiban. Kenapa? Karena di Tokyo, Jepang, diadakan sebuah ibadah yang mengundang ribuan orang Jepang, yang membuat orang Jepang sangat tertarik karena ibadah itu dilayani oleh 2 orang tentara, yang satu dari tentara Amerika dan yang satunya lagi dari tentara Jepang. Dan Anda tahu bahwa, saudaraku, orang yang pertama dari Amerika ini adalah yaitu Jacob de Saxer. Dia adalah seorang pilot Amerika yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, yang akhirnya Jacob ditangkap oleh tentara Jepang dan dipenjara selama 40 bulan dan diperlakukan secara kejam oleh tentara Jepang di tahanan. Dan Jacob begitu benci dengan orang Jepang. Sampai satu kali waktu Jacob berdoa, dia mendengar suara Tuhan, ampunilah musuhmu. Sehingga akhirnya sejak itu Jacob mengampuni orang-orang Jepang. Bahkan akhirnya dia berdoa bagi keselamatan orang Jepang. Nah, ibadah tahun 1952 itu ternyata tidak hanya dilayani oleh Jacob, tapi juga oleh tentara Jepang yang bernama Mitsuo Fuchida. Siapakah Mitsuo Fuchida ini? Dia adalah pemimpin, saudara-saudaraku, tentara Jepang yang menembak Pearl Harbor di Hawaii. Jadi Mitsuo Fuchida ini adalah pemimpin untuk penyerangan awal, sehingga akhirnya dimulailah Perang Dunia Kedua. Dan saudara tahu Mitsuo Fuchida ini tidak percaya Tuhan. Dan tetapi saudaraku, setelah Perang Dunia Kedua selesai tahun 1945, ternyata saudaraku, Fuchida mendapat sebuah berita dari anak buah daripada Mitsuo Fuchida, tentara-tentara Jepang yang akhirnya dalam Perang Dunia Kedua sempat ditangkap oleh tentara Amerika. Dan mereka ternyata cerita setelah dibebaskan bahwa para tentara Jepang diperlakukan baik oleh para tentara Amerika. Mereka diperlakukan dengan baik. Bahkan anak buah Fuchida cerita, di antara para orang-orang Amerika yang berbuat baik, ada juga seorang wanita Amerika yang bernama Peggy Koffel, yang ternyata Peggy Koffel ini melayani para tentara Jepang yang ditahan dengan begitu baik. Lalu Fuchida tanya, siapakah Peggy Koffel ini? Ternyata Peggy Koffel ini, saudaraku, adalah seorang anak misionari dari Amerika yang dikirim ke Jepang. Orang tua daripada Peggy dikirim ke Jepang jauh sebelum Perang Dunia Kedua meletus. Dan ternyata kedua orang tua Peggy Koffel ini dibunuh secara sadis oleh orang Jepang, tentara Jepang, karena dituduh sebagai mata-mata Amerika. Dan akhirnya kedua orang tua ini dibunuh di Jepang dalam posisi sedang berlutut berdoa, dipenggal kedua kepalanya. Nah, Peggy Koffel waktu itu yang ada di Amerika mendengar berita itu. Dia begitu marah, dia begitu benci dengan orang-orang Jepang. Tetapi satu kali, ketika Peggy Koffel mendengar suara Tuhan, kamu harus mengampuni orang Jepang yang membunuh kedua orang tuamu. Bahkan kamu perlu berdoa bagi keselamatan orang Jepang. Bahkan kamu perlu berbuat sesuatu bagi orang Jepang. Maka Peggy Koffel bertanya kepada Tuhan, apa yang bisa aku lakukan Tuhan? Pergi, kamu bisa melayani tentara-tentara Jepang yang tertangkap dalam Perang Dunia Kedua itu. Dan Peggy Koffel akhirnya jadi sukarelawan. Dia melayani tentara Jepang yang tertangkap dengan baik, dengan kasih. Dan akhirnya orang-orang Jepang begitu kaget, kenapa kamu baik? Singkat ceritanya, Peggy Koffel cerita bahwa dua orang tuanya mati dibunuh di Jepang. Dan semua orang ketakutan. Tapi Peggy berkata, aku sudah mengampuni orang Jepang. Bahkan aku memberitakan kebaikan dan kabar baik
itulah Yesus. Maka anak buah daripada kapten tadi, Fukida, banyak yang bertobat terima Yesus di dalam penjara karena kasih dan kebaikan Peggy Kovel. Dan setelah mendengar itu, akhirnya saudara, Fukida juga bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena ada 2 orang Amerika yang menunjukkan kasih dan kebaikan, di mana akhirnya, saudaraku, Fukida menjadi hamba Tuhan juga dan bersaksi dalam KKR yang diadakan bersama-sama tahun 1952 di Jepang dengan Jacob, dan akhirnya juga pergi ke Amerika, dan banyak orang bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Love is never fail. Jangan balas kejahatan dengan lebih jahat lagi. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan kasih tidak akan pernah gagal. Maka kebaikan pasti akan menang. Saudara, yang pertama, bunuhlah pembencimu dengan permainan cantik. Yang kedua, bunuh pembenci saudara dengan kebaikan. Yang ketiga, bagaimana cara kita membunuh para pembenci kita. Saudara, ayat yang kita akan baca dalam 1 Timotius 4, ayat 15. Dalam terjemahan bahasa sehari-hari, dikatakan, kerjakanlah semuanya itu. Apa? Kalau Anda baca sebelumnya, yaitu kita melakukan firman Tuhan. Timotius harus menjadi teladan. Kerjakan semuanya itu dengan bersungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kemajuanmu dilihat oleh semua orang. So that everyone will see your progress. Melihat kemajuan saudara. Bahkan yang melihat itu para haters kita. Melihat bahwa ternyata, oh ini orang aku benci, kok nggak malah mundur, tapi malah maju. Ya kan? Malah buat progres-progres yang hebat. Nah, dari ayat ini kita belajar yang ketiga, yang terakhir, bunuh pembencimu dengan kemajuanmu. Kill your haters with your progress. Bunuh pembencimu dengan kemajuanmu. Tahukah Anda, hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para pembenci kita adalah saat kita jatuh, saat kita lemah, bahkan menyerah kalah. Ketika Anda mulai mundur dari kerjaan, Anda keluar dari kerjaan, karena Anda tidak tahan dengan para haters Anda, maka mereka akan tepuk tangan, mereka tanda mereka menang. Tetapi kalau saudara tetap bertahan di tempat kerjaan yang sama, malah Anda berprestasi dengan lebih baik di kerjaan, maka Anda tahu itu akan membunuh para haters kita. Ketika Anda di gereja dalam pelayanan, ada orang yang nggak suka dengan saudara, lalu Anda kecewa, mundur dari gereja, tinggalkan pelayanan saudara, maka Anda akan diketawain oleh para haters Anda. Jangan pernah mundur, makin maju, makin melayani sungguh-sungguh, makin sungguh-sungguh beribadah, maka saudara akan membunuh para haters Anda. Katakan amin. Iblis juga sama. Ketika Anda mengalami banyak keadaan-keadaan yang buruk, ketika Anda kecewa, lemah, maka iblis akan mentertawakan saudara. Bunuh pembencimu dengan kemajuanmu. Saudaraku, jangan pernah mundur. Jangan jadikan haters itu sebagai batu sandungan saudara untuk akhirnya Anda jauh dari Tuhan, untuk Anda mundur dari gereja, untuk Anda berhenti pelayanan, untuk Anda keluar dari kerjaan. Anda rugi besar. Mari, saudaraku, justru bunuh para pembencimu dengan terus semakin maju, semakin menyala-nyala, semangat, dan semakin berprestasi, sehingga akhirnya orang melihat saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Nah, saudaraku, 1 Petrus 2:15 sebagai ayat yang terakhir. Mari kita baca sama-sama 1 Petrus 2 ayat 15, 2, 3. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu apa? Membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Dengan kita, saudaraku, maju, terus berbuat baik, terus melakukan yang terbaik, maka saudara membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Lihat dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Sebab Allah mau supaya dengan perbuatan-perbuatanmu yang baik, kalian menutup mulut
orang yang bercakap bodoh, termasuk para haters kita. Amin. Jangan tutup mulut mereka dengan bantal, tapi tutup mulut mereka dengan apa? Dengan kemajuan saudara, dengan progres saudara. Ya, lihat, your honorable life should silence those ignorant people who makes foolish accusation against you. Orang-orang akan diam sendiri ketika mereka melihat bahwa saudara betul-betul melakukan sesuatu yang sangat terhormat, sangat mulia, melalui apa? Melalui apa yang kita bisa kerjakan, kemajuan kita. Maka mereka yang menuduh kita dengan bodoh, melawan kita, mereka akan mulai tutup mulut. So sekalian kita belajar, lihat bagaimana contoh Yusuf, ya, dibenci oleh kakak-kakaknya. Tetapi Yusuf, saudaraku, dia membungkam para pembencinya, kakak-kakaknya, dengan apa? Dengan Yusuf menunjukkan kemajuannya. Lihat bagaimana Yusuf akhirnya maju dengan menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir, penguasa di Mesir, orang yang hebat, prestasinya hebat, dicintai oleh Raja Firaun. Dan lihat bagaimana para pembencinya, kakak-kakaknya, sujud di depan Yusuf. Dan mereka semua tidak berani macam-macam. Kenapa? Karena mereka melihat Yusuf mengalami kemajuan yang luar biasa. Saya tahu ada orang-orang yang benci dengan BMC New York mungkin. Atau ada orang-orang yang nggak suka dengan Pastor Yongki. Atau dengan saya dan yang lain. Mari, jangan malah mundur. Makin maju dan makin maju, makin semangat melayani, do the best. Percayalah satu kali, Tuhan bisa memperdamaikan kita dengan para musuh-musuh kita. Katakan amin, saudaraku. Dan saudara, saya masih ingat salah seorang mentor saya berkata, saya tanya, bagaimana kalau seandainya kita kayak naik mobil, ya kan, di puncak, ini naik mobil terus diikuti oleh mobil yang lain. Coba digangguin, coba mau disalip, mau dibel-bel, supaya kita marah. Maka mentor saya berkata, nggak usah terganggu dengan mobil yang di belakang itu. Tancap gas saja. Ngebut saja. Maka kamu maju, ketika kamu maju cepat, maka para mobil yang di belakang akan ketinggalan. Saudara, jangan biarkan orang-orang itu membuat Anda tambah berhenti, tambah kecewa, tambah lemah. Makin maju, makin dihina, makin melejit. Amin. Makin diejek-ejek, saudaraku. Makin kita semangat, makin dibenci, makin kita berbuat kasih. Di situ Anda lihat, melalui kemajuan kita akan mengalami kemenangan yang ajaib dari para pembenci kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa, saudaraku, saya ulang lagi. Ya, oke. Pencet tadi. Ya, terus tingkatkan prestasi dan pencapaian saudara. Ini adalah cara jitu untuk, saudaraku, membunuh para pembenci kita dengan, yaitu kemajuan kita. Terus tingkatkan prestasi pencapaian saudara, ya kan? Terus buat yang lebih baik lagi, terus melayani lebih baik lagi, terus Anda bekerja lebih baik lagi, dan juga terus tingkatkan kebahagiaan saudara. Lihat Anda sedih, haters Anda malah tertawa. Tapi kalau Anda lihat happy terus, sukacita, saudara, haters kita tambah gondok semua. Tapi ingat ya, jangan happy yang palsu, cuma di sosial media kayaknya happy, padahal benar-benar susah atau lagi penuh kebencian. Jangan, happy yang sejati dalam Tuhan. Bulan lalu saya sudah sampaikan, ya kan? Saudaraku, kemudian apa? Semakin hidup bijak, di mana saudaraku, semakin kita matang dan dewasa, di sosial media, saudaraku, di masyarakat, di keluarga, kita semakin hidup bijaksana, dan sebagainya. Maka kita akan terus menunjukkan kemajuan kita dengan dahsyat dan ajaib. Kesimpulannya, bunuh pembencimu bukan dengan cara dunia, tetapi dengan cara Tuhan. Yang mau membunuh para pembenci kita, katakan yes. Bagaimana cara kita membunuh pembenci kita dengan cara Tuhan? 3 poin. Yang pertama, bunuh pembencimu dengan permainan cantik. Yang kedua, bunuh pembencimu dengan kebaikan. Percayalah, love is never fail. Kasih tidak pernah gagal.
Yang ketiga, bunuh pembencimu dengan kemajuanmu. Semakin kau maju, semakin kau menyala-nyala, semakin kau berprestasi, semakin kau bahagia, semakin kau cinta Tuhan, maka percayalah, maka pembelaan Tuhan akan nyata dengan kita. Dan sebelum kita menerima pengurapan, malam hari ini saya mau berdoa supaya kita akan terima pengurapan kasih Tuhan, pengurapan hikmat Tuhan, pengurapan kemajuan, progres, supaya Anda dan saya bisa membunuh para pembenci kita, sehingga satu kali mereka akan diubah Tuhan menjadi para fans kita. Sebelum kita siapkan hati kita untuk terima pengurapan, kita akan menyembah Tuhan dalam pujian bersama-sama.